Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Akhirnya kita sampai pada pembahasan soal-soal prediksi UTBK dan SBMPTN pada seri yang ketiga. Langsung saja kita masuk ke soal. Pada paket ketiga ini soal saya mulai dari nomor 16 karena nomor 1 sampai 15 ada di paket sebelumnya. Nanti di paket keempat kita lanjutkan juga. Jadi setiap paket saya upayakan ada 15 butir soal. Sekarang kita masuk pada ekonomi makro ya. Ini namanya ekonomi makro. Yang ditanya adalah multiplier. Kita salin dulu soalnya ini. C adalah 50 plus 0,75. 0,75 itu adalah MPC ya, karena di sini fungsinya adalah C. Ini namanya adalah marginal propensity to consume. Artinya apa? Artinya kalau pendapatan berubah Rp1, maka konsumsinya berubah 0,75. Kalau pendapatan ini berubah Rp100, maka konsumsi akan berubah 100 kali 0,75. Nah, bagaimana cara mencari multiplier? Multiplier itu rumusnya adalah 1/MPS. Berarti kita harus cari MPS-nya dulu. Ini ada MPC, maka MPC tambah MPS itu harus 1. Berarti kalau dibalik 0,75 ini MPC ya, ditambah MPS adalah 1. Maka MPS-nya adalah 1 dikurangi 0,75 atau sama dengan 0,25. Sehingga kita temukan nilai dari multipliernya adalah sebesar 4. Ya, 1 dibagi 0,25. Cara pembagian yang cepat begini. Gini kan ada 2 digit di belakang koma, tambahin aja nolnya 2. Jadi kalau 2 digit tambahin 02, yang ini dicoret ya. Kalau ini tambahin 02 kan jadi 100. 100 bagi 25 berapa? 4. Nah gitu. Kalau misalnya 1 per 0,2. 1 per 0,2. 0,2 berarti satu angka di belakang koma. Satunya tambahin 0, 10. 10 bagi 2 berapa? 5. Begitu seterusnya. Sudah temu? Jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk yang berikutnya, akuntansi. Hotel Pasifik selama bulan Mei menerima tamu 100 orang, masing-masing menginap 2 hari dengan tarif 450.000 per orang per malam. Cara pembayaran ada yang 50 orang membayar tunai, 25 orang membayar dengan cek, berarti tunai juga ya. Kemudian 25 orang berikutnya baru membayar separuh, berarti belum 2 hari ya, baru membayar sehari saja. Dalam akuntansi bagi Hotel Pasifik, semua transaksi tadi semuanya harus dianggap atau dicatat sebagai pendapatan. Ya, nanti akunnya ada yang ditulis pendapatan yang masih harus diterima, tapi semuanya adalah pendapatan. Meskipun ada yang masih bersifat sebagai piutang. Karena semua dianggap sebagai pendapatan, maka perhitungannya menjadi 100 orang kali 2 hari kali tarif per hari. Sudah selesai, ketemu jawabannya adalah 90 juta. Ya mudah ya, kalau soal seperti ini tidak terlalu rumit. Yang penting diingat bahwa transaksi pendapatan itu tetap dicatat sebagai pendapatan meskipun uangnya belum diperoleh, karena dia langsung berpengaruh kepada posisi ekuitas atau modal. Berikutnya, investasi akan meningkat lebih cepat tercapai jika bunga bank rendah. Iya betul. Kalau bunga bank rendah berarti banyak investor ya, investor pelaku investasi yang meminjam modal di bank. Betul ya. Tapi ingat di sini bertanya tentang apa? Tentang istilah. Saya masih ingat di paket sebelumnya kalau ada kata-kata seharusnya itu biasanya adalah pernyataan normatif ya. Kalau prinsip ekonomi kan bunyinya jika prinsip ekonomi itu pengorbanan sekecil-kecilnya dengan harapan mendapat hasil tertentu, bukan sebanyak-banyaknya ya, tertentu. Atau kalau dibalik, dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kalau ini kenyataan mirip ya, ini fakta ekonomi dengan pernyataan positif sama-sama punya data. Data yang nyata ya, nyata-nyata terjadi. Terus berikutnya masih agak ringan soalnya yang tadi ya. Kalau seorang menabung pada suatu bank umum, jika orang menabung berarti uangnya masuk bank. Kalau uang masuk bank berarti yang beredar menjadi berkurang. Ini kan salah satu strategi
penanggulangannya inflasi ya, penanggulangan inflasi dengan cara yang namanya discount policy, menaikkan suku bunga bank. Berarti jawabannya yang B. Uang beredar berkurang karena masuk ke bank. Berikutnya, akuntansi lagi. Suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap hari Jumat. Ingat ya, setiap hari Jumat. Untuk 5 hari kerja. Berarti Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Jika gaji terakhir tanggal 26 Desember, berarti hari Jumat, ya. Dan di dalam perusahaan ada 20 pekerja dengan gaji 70.000 per orang, maka pada akhir tahun jurnal penyesuaian yang dibuat bagaimana? Baik, kita akan hitung yang kita akan buatkan jurnal penyesuaian itu adalah gaji yang belum terbayarkan sampai akhir tahun. Ini ingat ya. Setiap hari Jumat dan tanggal 26 tentunya jatuh pada hari Jumat karena disebut di situ gaji terakhir. Nah, berapa hari yang belum terbayar? 3 hari. Yaitu tanggal 29, 30, 31. Ini adalah gaji yang belum terbayarkan. Kenapa kok belum dibayar? Padahal ini sudah akhir tahun. Karena tidak jatuh hari Jumat. Kita lihat ya. Senin, Selasa, Rabu. Baru hari Rabu. Loh, bagaimana dengan tanggal 27 dan 28? Ini kan terakhir tanggal 26. Tanggal 27 dan 28 tidak dihitung karena 2 hari ini bukanlah hari kerja. Ini hari Sabtu, yang ini hari Minggu. Jadi tidak perlu diperhitungkan karena bukan hari kerja. Nah, sekarang kita hitung karena hanya 3 hari, maka kita hitung 20 orang kali 3 hari kali per harinya sekian, ketemu 4.200.000. Nilai apa ini? Ini adalah nilai gaji yang belum terbayarkan. Gaji yang belum terbayarkan namanya utang. Karena ini akhir tahun, dibuatlah jurnal penyesuaian seakan-akan 4.200.000 ini sudah dibayar. Berarti kita catat dia sebagai beban gaji. Nah, pasangannya apa? Tentu pasangannya masih tetap diakui sebagai utang. Jadi jawabannya yang ini. Yang B ya. Nanti pada awal tahun ketika membuka pembukuan yang baru di bulan Januari, maka jurnal ini akan dibuatkan jurnal pembalik. Jadi utangnya akan ditaruh di debit, bebannya akan ditaruh di kredit sehingga sudah terbayarkan. Karena tentunya nanti Januari ketemu hari Jumat juga. Jadi gaji tersebut pasti sudah terbayarkan ya. Bagi yang ingin memahami kembali tentang jurnal penyesuaian ini, bisa lihat di deskripsi ya, di bawah video ini ada link untuk lihat video tentang jurnal penyesuaian. Lanjut. Nah, ini akuntansi lagi. Kalau kolom laba rugi, posisi debitnya itu lebih kecil ini ya, debit lebih kecil dari posisi kredit. Kondisinya tentunya adalah laba. Kenapa begitu? Karena posisi debit itu isinya adalah akun-akun pembentuk rugi ya, isinya adalah beban gitu ya, pengurang-pengurang lah. Yang transaksi kredit ini isinya pembentuk laba, ada penjualan, kemudian ada potongan pembelian, retur pembelian, dan ada pendapatan, itu posisinya di kredit. Jadi karena ini lebih besar yang kredit, berarti jelas laba. Berapa labanya? Selisihnya, selisih ini dengan selisih yang ini. Nilainya adalah laba sebesar 250.000. Kita lanjut. Masih akuntansi lagi. HPP sudah sering saya buatkan rumus simple ini, rumus sederhana. Yang ingin memahami dan melihat pembahasan berbagai contoh soal HPP dari UNAS ya, waktu masih ada UN ya, dari tahun ke tahun, silahkan lihat di deskripsi ya di bawah ini. Di sini rumusnya HPP ini harusnya saya kasih tanda minus juga ini, nanti untuk keperluan perhitungan laba rugi ya. Wal ikut min potret akhir. Walnya itu persediaan awal, li-nya itu pembelian, kutnya beban angkut pembelian, potret itu potongan dan retur, ini adalah persediaan akhir. Yang ini adalah kelompok nilai plus, ini kelompok nilai minus. Sebelum kita menghitung di sini, maka kita akan lakukan identifikasi data. Siapa tahu ada data yang tidak perlu digunakan atau data pengecoh. Di sini kalau kita perhatikan ada pengecohnya yaitu penjualan.
Kenapa disebut pengecoh? Kita itu sedang menentukan harga pokok penjualan. Jadi kita belum punya data penjualannya, ya kan? Wong jual aja belum, masih ngitung harga. Masa ada data penjualan? Ini pengecoh. Yang kedua kita lihat di sini, ini dipakai. Nah ini kita belum jual, jadi nggak ada biaya angkut penjualan. Sudah habis. Sekarang kita akan berikan tanda plus min kepada komponen data HPP. Ini persediaan awal kita beri plus ya, plus, pembelian kita beri plus, biaya angkut kita beri plus. Jumlahnya sekian. Ini adalah komponen HPP yang bertanda plus. Yang minus ini dan ini jumlahnya sekian dan selisihnya adalah HPP. Berarti jawabannya adalah yang C. Cepat bukan? Cukup 3 baris, tidak usah pakai rumus pewanjang. Lihat di deskripsi contoh pembahasan dengan 2 cara ya. Cara biasa ya dengan rumus yang pewanjang itu dan cara Guswin yang pakai 3 baris saja. Berikutnya di sini ada teori ya koperasi. Koperasi dipandang sebagai badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi ya. Ini ada di pasal Undang-Undang Dasar 45 ya. Pasal 33 ayat 1 yang bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, sisi demokrasinya sebenarnya ada di sini. Nah, ini. Pembagian sisa hasil usaha itu keuntungannya, keuntungan koperasi dibagi secara adil berdasarkan jasa. Jadi yang ini. Orang yang sering melakukan aktivitas ekonomi di koperasi ya akan mendapat bagian banyak, sementara orang yang hanya membantu dalam permodalan yaitu menyimpan di koperasi, maka dia hanya akan mendapat jasa dari jasa simpanan saja. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara membagi sisa hasil usaha bisa lihat di deskripsi, ada videonya atau lihat yang di atas ini ada linknya ya. Kita lanjutkan. Teori terjadinya perdagangan internasional. Nah, di sini ada 2 tokoh yang membahas teori perdagangan. Yang satu absolute advantage itu dilakukan oleh Adam Smith. Kemudian satu lagi namanya adalah comparative advantage yaitu David Ricardo ini. Kalau absolute advantage itu negara itu punya keunggulan mutlak, artinya menghasilkan barang yang tidak dihasilkan negara lain. Contohnya kurma. Kurma itu kebanyakan yang menghasilkan adalah negara-negara kawasan Timur Tengah. Makanya Indonesia masih impor ya. Mungkin ada yang, Indonesia sudah bisa nanam kurma Pak. Iya, banyak yang tumbuh di Indonesia tapi tidak semuanya berbuah. Tapi ada yang sudah mulai membudidayakan kurma yang bisa berbuah di Indonesia. Namun sampai hari ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Makanya kita masih impor dari Timur Tengah. Kemudian Timur Tengah mengimpor produk yang belum bisa dihasilkan yaitu produk rumah tangga yang terbuat dari plastik. Jadi importnya dari Indonesia ya. Sementara kalau yang David Ricardo penjelasannya begini. Dia kan comparative advantage. Acuan dia adalah biaya produksi. Suatu negara akan terjadi perdagangan internasional, kerjasama internasional dengan negara lain karena adanya perbedaan biaya produksi. Jadi contohnya gini, kenapa sih jarum untuk masang kancing atau menjahit itu kita nggak produksi sendiri? Jadi Indonesia itu import ya, import dari Taiwan kalau nggak salah. Kenapa harus impor kita? Apa nggak bisa Indonesia bikin jarum? Saya rasa bisa, tapi pertimbangannya adalah membeli lebih murah daripada membuat. Nah, kalau membeli lebih murah, kenapa kita harus susah-susah membuat? Kalau kita memproduksi jarum sendiri memang bisa, tapi biaya mendirikan pabriknya tidak murah, alih teknologinya, nyiapkan tenaga ahli, mesin, dan seterusnya. Sementara return of investment atau tingkat perputaran modalnya sangat rendah. Modal miliaran kita keluarkan balik suwe ya kan, baliknya lama. Maka kita tidak akan melakukan itu. Ya, ini adalah teorinya Adam Smith, yang ini comparative advantage adalah teorinya David Ricardo. Lanjut. Wah, ini agak panjang ini penjelasannya ya. Saya akan bahas setiap poin ya, kurvanya. Ada berapa ini? Ada 5 kurva. Kuncinya di sini anak-anak. Keseimbangan pasar yang baru ditandai meningkatnya jumlah barang
yang ditransaksikan, tapi harganya tidak berubah. Kita akan cari kurvanya ya. Harganya tetap, tapi jumlah barangnya meningkat. Apakah E? Kalau yang E gambarnya seperti ini. Harganya berubah di sini. Ini penjelasannya begini ya. Penjelasannya sesuai deskripsi di E. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Jadi ceritanya ini permintaan D1 dia bergeser ke kanan. Ya, kemudian penawaran bergeser ke kanan bawah juga. Ini artinya juga ada penambahan. Semua yang ke kanan itu artinya jumlahnya menambah. Awalnya harga ada di E1 ya, P1 E1 perpotongannya. Ini harusnya Q1 ya, salah nulis. Kemudian keseimbangan yang baru pada kurva berwarna merah ada di E2. Apa yang terjadi? Harganya turun, ya kan? Harganya turun, jumlahnya naik, ya kan? Harganya turun, jumlahnya naik. Jadi bukan itu jawaban, karena yang diminta adalah peningkatan permintaan dan penawaran meningkat, namun harganya tetap. Jadi bukan ini. Ini salah. Bagaimana dengan D? Peningkatan, oh sama sih, sama gambarnya mirip lah dengan tadi ya. Di sini harganya turun ya, jumlahnya juga naik. Bukan ini. Yang C, penurunan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran sama-sama turun. Nah, kalau sama-sama turun, konsumen tidak minat membeli, sedangkan produsen mengurangi jumlah barang. Sama-sama tidak tertarik transaksi di pasar, ya harga akan bergeser naik. Ya kan, barangnya cuma sedikit, orang juga nggak tertarik. Ini barang di pasar langka, harganya menjadi naik. Bukan ya. Yang B, penurunan permintaan dan peningkatan berbanding terbalik. Yang satu meningkat, yang satu naik ya. Di sini penawarannya bertambah, tapi permintaan berkurang, berarti barang di pasar berlimpah. Kalau barang di pasar berlimpah, berarti harganya akan turun dari P1 ke P2. Bukan, yang benar adalah yang A. Kita lihat yang A, peningkatan permintaan dan penurunan penawaran pada proporsi yang sama. Kita lihat ya. Di sini mula-mula ini ya, ini kurva yang keseimbangan awal ada di E1 ya, ada di E1 ini. P1 harganya ada di sini, harganya kemudian jumlahnya di Q1. Pada tingkat harga yang sama, ini permintaannya bergerak naik ya, barang yang ditransaksikan naik. Artinya apa? Permintaannya naik, kurvanya bergerak ke sini. Penawarannya juga bergerak ke sini, sehingga keseimbangan yang baru ada di E2. Ini artinya harganya tetap, tapi jumlah barang yang ditransaksikan bertambah. Barang jumlahnya banyak ya, kemudian permintaannya juga banyak. Kalau misalnya ini nggak berubah, S-nya tetap di biru ini, di kurva yang biru, sementara permintaannya naik, maka kan titik potongnya di sini. Apa yang terjadi? Harganya naik kalau di sini. Karena ini sama-sama naik dengan proporsi yang sama, berarti ya seakan-akan harga nggak ada perubahan. Ya, begitu ya. Silahkan direnungkan. Nanti kalau masih bingung di bawah di deskripsi ada materi ya, ada linknya untuk membahas tentang pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Kita lanjutkan. Bila pendapatan konsumen mengalami kenaikan, berarti gaya hidup naik ya, konsumen akan meminta barang lebih banyak. Biaya produksi suatu barang naik, berarti barang jumlahnya berkurang. Coba bayangkan ya, sebelum saya munculkan kurva, jumlah barang berkurang tetapi permintaan naik, pasti harganya naik ya. Harganya naik ya, di sini kalau kita lihat harga dan jumlah keseimbangan naik ya, ini jawabannya. Ya, kok bisa? Ini penjelasannya. Permintaannya naik dari E1, ini keseimbangan awal ya, kurvanya bergerak terus biaya produksi naik sehingga barang berkurang jumlahnya, ini bergeser ke kiri sehingga perpotongan kurva merahnya di sini, harga yang baru, berarti harganya naik dari P1 ke P2. Begitu penjelasannya ya. Lanjut. Ini sama dengan tadi ya, ini normatif ya, terketik double ternyata. Karakteristik yang tidak sesuai pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen. Dia menjual barang yang homogen.
Contoh paling nyata itu ya perusahaan jasa ya operator seluler. Ya kan ada berapa? 5 kalau nggak salah ya. Jadi mereka masing-masing itu akan merebut pasar dengan iklan ya sebagai tumpuannya, dia iklan. Kalau kita lihat di sini yang sesuai, ini yang tidak ya, yang diminta yang tidak itu adalah ini. Perusahaan tidak akan menderita rugi, kata siapa? Nggak ada perusahaan yang nggak rugi. Masih ingat kasusnya Axis 3 itu ya, di tahun-tahun pertama dia rugi karena dia akan obral promo ya, obral promo untuk menarik calon konsumen. Akhirnya si Axis pun akhirnya gabung dengan XL ya, dijual ke XL. Lanjut. Penurunan harga bahan baku menyebabkan kecenderungan. Kalau penurunan harga bahan baku itu akibatnya ya produsen menganggap biaya produksi turun. Kalau biaya produksi turun berarti kemampuan perusahaan menghasilkan produk semakin banyak. Kalau produk semakin banyak atau bertambah berarti kurvanya bergeser ke kanan bawah ya, berarti ini ya, bergeser ke kanan bawah. Nah ini ke sini jumlahnya kan naik ya kan, jumlah produknya naik. Oke lanjut. Yang terakhir ini, perusahaan memiliki persediaan awal barang 7.500.000, persediaan akhir 10 juta. Kemudian membeli perlengkapan 5 juta, terpakai 3 juta, berarti sisanya 2 juta. Pertanyaannya, besarnya aset lancar. Aset lancar itu artinya harta lancar. Ini semuanya harta lancar ya. Harta lancar itu ya persediaan barang. Harta lancar itu harta yang mudah diuangkan ya. Maka jawabannya cari ada data akhir. Data akhir berarti persediaan akhir 10 juta dan perlengkapannya 5 juta dikurangi 3 juta 2 juta. Maka ya 12. Ya, itulah harta lancar. Harta lancar atau biasa disebut current asset adalah kelompok harta yang mudah diuangkan. Umur ekonomisnya maksimum 1 tahun. Selesai, sudah. Nah, kita akan ketemu di paket yang berikutnya ya, paket keempat dengan soal-soal yang lebih berbobot ya untuk persiapan tes UTBK atau SBMPTN. Tunggu ya. Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon bantuan untuk subscribe. Bagi yang sudah berlangganan, yang sudah subscribe, bantu untuk memberikan jempolnya, like, kemudian komentar, kemudian share agar channel ini terus berkembang dan terus berbagi untuk kemajuan edukasi. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.